Nasional ke-11 tingkat Kabupaten Kampar. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Kepada Bapak Bupati dan tamu undang, hormat. Boleh kanan gerak. Then form up Mas Hari Santri. Tuaga Tuaga. Upacara memperingati Hari Santri Nasional ke-11 tingkat Kabupaten Kampar, Senin 27 Oktober 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan ambil air. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum Pada pembina upacara. Hormat! laporan. Lapor upacara memperingati Hari Santri Nasional ke-11 tahun 2025 tingkat Kabupaten Kampar. Laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran hadirin dimohon berdiri. Jalan di
Pada bendera merah putih. Hormat! Untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia biasa Agus buat drone biasa enggak? Belok kanan. Cadam dia. Silakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mengheningkan cipta Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negara, marilah kita sejenak mengheningkan cipta sambil berdoa semoga arwahnya diterima oleh Allah di tempatnya yang layak. Mengenang cipta, mulai. Selesai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan ikrar santri siap dibacakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar beserta seluruh jajaran, yang kami muliakan para kiai, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, yang saya sangat hormati dan sayangi, para santriwan, santriwati, tunas bangsa, harapan bagi masa depan Republik Indonesia. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkenan najwalah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional. Selanjutnya marilah kita berselawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil mahsyar nantinya. Bapak Ibu hadirin, Pak Kiai dan santriwan serta santriwati yang berbahagia, di hari yang penuh berkah ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025. Sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 orang santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini juga berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan iman. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Khazini tersebut, meninjau lokasi, menyampaikan bantuan, serta memastikan
proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal pada resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tidak ada dentum riang dan ancaman tebakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini ada darah para syuhada dan doa para ulama serta para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, malah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu, sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa, mulai dari para pejuang kemerdekaan hingga ke pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, dalam membangun peradaban di dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian yang besar kepada pesantren. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan
pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Di dalamnya diatur dana abadi untuk pesantren. Bahkan di berbagai daerah, provinsi dan kabupaten kota telah menerbitkan peraturan daerah pesantren sebagai dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Kampar. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Hadirin